Juga kita melihat tahun yang baru dan juga melihat tantangan yang baru pula di tahun 2025 ini. Sebetulnya sebelum kita mengarah bagaimana pergerakan rupiah ke depannya di sepanjang tahun 2025 ini, saya ingin melihat view Anda terlebih dahulu terhadap prospek ekonomi kita bahkan di sepanjang tahun 2025 ini, Pak Bancaran. Oh iya, pertama-tama, saya rasa, selamat tahun baru untuk semua pemirsa di, rumah semuanya. Tahun 2025 ini kita, harus yakini bahwa, there is a light, at the end of the tunnel. Dengan kata lain, kita sudah melewati masa, pandemi dan sudah melampaui masa transisi, di mana memang kita dihadapkan dengan kondisi akan kembali kepada kenyataan bahwa yang pertama, akan makin sedikit insentif yang atau booster yang sebelumnya ada selama masa pandemi. Jadi memang kita setup mindset-nya adalah pertama ekonomi kembali kondisi normal, demand and supply works, dan yang kedua kita dalam kondisi di mana kita memiliki pemerintahan yang baru. Walaupun memang dalam konteks kebijakan ada keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan di dua interplay ini berarti kita juga harus memahami bahwa keberadaan Indonesia ini tidak serta-merta in isolation dari kondisi yang di global. Dan sampai dengan sekarang ini dan dari tahun lalu sebetulnya apa yang terjadi di global ini mau tidak mau berdampak kepada perekonomian Indonesia. Paling mudah kita melihat bagaimana kurs itu tertekan semenjak ataupun tadi rupiah itu melemah semenjak Donald Trump itu sebetulnya secara resmi terpilih. Dan memang sebenarnya di tengah tahun lalu rupiah itu sempat dolar indeks itu sempat turun, tapi memang sewaktu The Fed memulai proses untuk normalisasi kebijakan moneter, dolar indeks itu kembali menguat. Dan memang kuncinya adalah di sini untuk pertama kali kita melihat ruang di mana otoritas fiskal dan otoritas moneter Amerika ini berbeda pemahaman. Saya ingat sekali statement dari anggota Fed itu sendiri di mana highlightnya adalah we are concerned about the sustainability of the fiscal policy di Amerika. Dari kebijakan imigrasi, impor, tarif, karena buat mereka it will hamper pekerjaan mereka terkait dengan managing inflation. Karena tadi inflation akan loncat dengan berbagai macam yang akan didorong itu sendiri. Jadi sekarang kita mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa higher for a more longer period of time akan terjadi, dan itu mau tidak mau akan membuat emerging market termasuk Indonesia harus berkompetisi dengan emerging market lainnya dalam ruang investasi ataupun capital flow yang lebih terbatas. Karena tadi Amerika yang menahan penurunan suku bunga, The Fed yang menahan penurunan suku bunga, mau tidak mau ekspektasi kami sebenarnya akhir tahun kemarin flow itu udah deras sekali. Tapi sampai dengan Desember kita masih melihat bahwa uang itu kalau geographical itu masuk itu paling jauh sampai Cina, tapi kanan ini agak sedikit terhamper. Kita bicara no financial market. Jadi dalam konteks itu kita mungkin perlu mencari cara-cara yang sifatnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan inflow untuk masuk ke dalam negeri. Jadi saya bilang tadi ekonomi masih growing, sangat terdampak. Rupiah ini sampai akhir tahun saya rasa masih akan tertekan, walaupun volatilitasnya lebih tinggi di kuartal 1, kuartal 2. Tapi tetap mid term, long term pasar keuangan kita juga mungkin akan terdampak di sini karena sampai dengan saat ini fixed income negative outflow dalam 3-4 bulan ini. Saham itu tiap bulan berubah-ubah, masuk keluar, tapi ada seasonality di saham, periode Januari effect dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah untuk konteks sekarang karena di Amerika higher for longer, kita melihat bahwa otoritas moneter dalam negeri itu memiliki ruang yang lebih kecil untuk mengurangi suku bunganya. Jadi dalam konteks itu karena tadi mau tidak mau otoritas moneter harus menjaga imbal hasil surat berharga Indonesia itu tetap menarik. Sekarang spreadnya kan karena Fed itu di 4,5, BI di 6%, 1,5% itu masih menaik. Tapi jangan lupa US ini dengan dolar indeks yang kuat seperti ini, rata-rata peningkatan nilai dari dolar itu kan sudah 2%. Jadi mau tidak mau, how competitive it is dengan inflow balik, karena tadi risknya di sana relatif lebih terjaga, lebih kecil, pasti akan balik dulu untuk beberapa waktu.
Nah, dalam konteks ini memang pemerintah kita atau pasar kita perlu memiliki cara-cara untuk bagaimana kita bisa menjaga inflow itu tetap inflow ataupun yang sudah ada di dalam perut ataupun di dalam negeri ini tetap terjaga. Saya mungkin note beberapa hal di pandemi tengah-tengah DHE. Terus dalam tahun kemarin ada SRBI. Semua konteksnya adalah untuk menjaga cadangan devisa ataupun devisa dalam negeri ataupun stok likuiditas dolar itu terjaga di dalam negeri. Nah, dalam konteks ini memang pertanyaan terbesarnya apakah itu efektif? Nah, ini memang dalam jangka pendek saya rasa masih cukup promising, tapi memang kita harus melihat untuk jangka menengah panjang apakah itu betul-betul menjadi tonggak dari bagaimana kita bisa memperlebar cadangan devisa ke depan. Karena berkaitan dengan cadangan devisa, karena cadangan devisa ini sangat berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang lebih lebar, nilai tukar rupiahnya pasti volatilitasnya lebih relatif terjaga. Nah, dalam konteks ini ekspor menjadi utama. Nah, sekarang kita menghadapi tren tahun ini dengan adanya Trump itu tidak terlalu suka dengan high commodity price. Kita expect commodity price akan reversal. Di forecast kami hampir semuanya turun kecuali kelapa sawit. Dan itu perlu kita antisipasi apakah dengan kita menaikkan term waktu dari beberapa instrumen moneter untuk menjaga cadangan devisa ini akan sangat efektif. Karena apa? Kalau 2 tahun lalu mungkin sangat logical. Kenapa? Karena kita dapat semacam pasokan tambahan dari kenaikan harga komoditas. Tapi kita tahu bahwa momentum itu sudah berubah. Seberapa jauh sebetulnya peningkatan ekspor dari komoditi ini akan berkontribusi kepada peningkatan ekspor secara signifikan. Karena dalam kondisi normal kita harus kembali kepada ekspor non-oil, non-gas yang menjadi primacy Indonesia. Auto parts, vehicles related to dulu textile, mungkin sekarang tidak lagi furniture. Tapi kembali lagi timing ini menjadi penting. Yang kedua adalah dalam konteks yang lain, ini memang dunia usaha itu di tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana mereka harus memasang strategi dengan lebih baik tadi. Global kondisinya masih gloomy, domestically Indonesia kita relatif lebih kuat, lebih stable. Tapi kembali lagi, dengan adanya DHE seperti ini, it will hamper cash flow dari perusahaan-perusahaan tersebut.